Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Priyatna, NIM F1C1220028, kelas R002, Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi sebagai tugas akhir semester mata kuliah biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi. Pengertian. Secara umum, ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Secara etimologis, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang artinya habitat, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara bahasa, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi. 1. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Misalnya, seorang manusia, seekor gajah, seekor burung, seekor ikan, dan sebagainya. Yang kedua, populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Yang ketiga, komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas berbagai populasi dan saling berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya, komunitas padang rumput yang ada di dalamnya terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan lainnya. 4. Ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem hutan, ekosistem air laut, dan lainnya. Yang kelima, biosfer adalah tingkatan organisme biologi yang paling besar di mana di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi dan terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Aspek dan prinsip ekologi. Aspek ekologi. 1. Studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Yang ketiga, studi mengenai struktur dan fungsi alam. Prinsip ekologi. 1. Adanya interaksi. 2. Adanya saling ketergantungan. 3. Adanya keanekaragaman. 4. Adanya keharmonisan. 5. Adanya kemampuan berkelanjutan. Manfaat ekologi bagi manusia. 1. Mengenal keberagaman hayati. Dengan adanya ekologi, maka manusia dapat memahami berbagai makhluk hidup dan hubungannya dengan tempat tinggalnya. Contohnya, bagaimana seekor unta dapat bertahan hidup pada tempat yang bersuhu tinggi, sedangkan penguin bertahan hidup di tempat bersuhu dingin. Yang kedua, mengenai perilaku makhluk hidup. Ekologi juga dapat membantu manusia mengenal perilaku makhluk hidup lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, sistem sonar kapal selam yang diadaptasi dari hewan kelelawar dan lumba-lumba ternyata bermanfaat bagi manusia untuk menentukan suatu lokasi. Yang ketiga, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Ekologi dapat membantu manusia untuk mengetahui dampak produk yang dihasilkan manusia terhadap lingkungan. Misalnya, produk DDT yang ditujukan untuk memberantas hama ternyata mencemari lingkungan manusia dan organisme lainnya. Yang keempat, memetakan konsumsi pangan. Dengan adanya ekologi, maka manusia dapat mengetahui struktur dan skala pangan setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen, hewan herbivora sebagai konsumen tingkat 1, hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 2, manusia sebagai konsumen tingkat 3, hewan pengurai, dan hasil pengurai tersebut dikonsumsi oleh produsen sebagai sumber energi. Yang kelima, memecahkan masalah pertanian.
Ekologi juga dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah pertanian yang dihadapi oleh manusia. Misalnya, untuk menjaga kesuburan tanah dibutuhkan beberapa mikroba yang dapat menghasilkan nitrat dan amonium. Yang keenam, memecahkan masalah energi. Ekologi dapat membantu manusia dalam memastikan kesediaan energi untuk menunjang kehidupannya. Misalnya, penggunaan energi alternatif dari tenaga surya untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketujuh, memecahkan masalah kesehatan. Ekologi juga dapat membantu manusia dalam memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi. Misalnya, mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti adalah penyebab demam berdarah yang dapat diatasi dengan penanganan tertentu, seperti penguras atau membuat genangan air bersih tempat nyamuk bertelur. Jenis-jenis ekologi. 1. Ekologi manusia, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang keadaan lingkungan hidup manusia. Yang kedua, ekologi tumbuhan, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang tumbuhan sebagai organisme dengan mengabaikan manusia dan hewan. Yang ketiga, ekologi hewan, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang hewan sebagai organisme dengan mengabaikan manusia dan tumbuhan. Yang keempat, ekologi habitat, yaitu cabang ekologi yang fokus mempelajari dan membahas tentang sifat dari suatu habitat. Yang kelima, ekologi populasi, yaitu cabang ekologi yang fokus mempelajari tentang hubungan antara kelompok organisme, jumlah individu, dan faktor penentu besar populasi dan penyebarannya. Yang keenam, ekologi sosial, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, dan teknologi. Yang ketujuh, ekologi bahasa, yaitu cabang ekologi yang mempelajari dan menyelidiki tentang hubungan antara bahasa dengan lingkungan manusia. Yang ke-8, ekologi antariksa, yaitu cabang ekologi yang mempelajari tentang ekosistem yang dapat menopang kehidupan manusia selama penerbangan antariksa. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.